meninggalkan makan sampai nggak mau makan karena beribadah. Jangan pula sampai makan terus. Akhirnya kalau perut kenyang, maka mata pun. Kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Tegang urat perut, kendur urat mata. Nyamuk kalau dia lapar dia hidup. Nyamuk kalau lapar dia hidup. Kalau dia kenyang dia mati. Nyamuk kalau kenyang mati. Pernah tak Bapak melihat nyamuk tiba-tiba mati di tangan Bapak? Iya, Bapak pukul. Kenapa nyamuk tidak bisa terbang? Karena kenyang. Dia hisap darah. Nyamuk itu masih keturunan Dracula. Nyamuk kalau lapar dia hidup, tapi kalau sudah kenyang dia mati. Bedanya dengan manusia, manusia kalau lapar maka hikmahnya hidup, tapi kalau sudah dia kenyang hikmahnya tenggelam. Kalau kamu mendengar ceramah tapi kamu tidak mendapatkan hikmah, kamu tidak mengerti, dua kemungkinan. Yang ceramah itu kenyang atau yang dengar itu kenyang, atau dua-duanya sama-sama kenyang. Saya tadi makan gak terlalu banyak karena saya lihat Pak penasehat ngambil nasi dikit, Pak imam dikit, Pak doktor dikit. Saya ngaku sudah makan, jadi saya dikit juga. Dan orang gak percaya kalau saya bilang saya makan banyak. Masa orang seslim ini dibilang makan banyak? Orang selalu husnuzon dengan saya. Ustadz sering puasa sunat ya? Ustadz sedang puasa? Enggak. Puasa itu bagus, apalagi bagi ibu-ibu yang punya utang 90 hari. Baru sadar kan? Hai anak-anak muda, kalian pikir kalian datang ke dunia ini langsung terjun dari planet Mars? Kalian pernah numpang di perut mereka 30 hari lamanya, betul? Betul. Siapa yang hamil 30 hari? 9 bulan 10 hari, tapi mereka tidak bisa puasa 30 hari. Di tahun berikutnya mereka tidak lagi bisa puasa karena menyusukan anak 30 hari. Di tahun berikutnya mereka tak lagi bisa puasa karena menyusukan anak 30 hari. Untuk satu anak berapa hari mereka tak puasa? 90 hari. Sudah diganti apa belum? Laki-laki bertanggung jawab di hadapan Allah. Sudahkah kau ingatkan istrimu? Pulang dari sini, Adinda, tadi kata Ustaz Somad kita punya utang 90 hari, kamu udah membayar? Belum mas. Kenapa belum bayar? Gimana mau bayar? Mau tahun keempat adiknya nyusul. Mudah-mudahan nanti setelah anaknya umur 5 tahun, 7 tahun, ibu sudah mulai cicil puasa, bayar qadha puasa. Amin. 90 hari itu berapa tahun lunasnya Pak Ustadz? 1 tahun lunas. 90 hari bisa lunas 1 tahun? Ya, ikuti metodenya. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. 1 bulan 8 hari. 10 bulan 80 hari. 11 bulan 88 hari. Tambah 2 hari 90 hari. Plus Ramadan. Setahun ibu puasa Senin, Kamis, lunas qadha untuk 1 anak. Anak ibu berapa? Berapa? Malu Bapak. Berapa? 9. Hari ini 3 manusia sedang diingatkan. Si ibu ingat bahwa dia punya utang. Si anak supaya berbakti pada orang tua, jangan pernah kau lawan ibumu, karena mereka banyak utang puasa kena engkau nak. Kalau belum pernah kau bisa bahagiakan mereka, paling tidak jangan susahkan mereka. Di antara banyak foto-foto besar yang saya lihat di dalam tadi, saya perhatikan banyak foto. Ada satu foto yang saya berkesan. Saya lihat Pak Pembina dengan ibu. Oh, ternyata barokah hidup itu ada bersama ibu. Jadikan ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, saya dapat di internet.
Kalau mau memancing rezeki, muliakan ibu. Nanti kalau dia sudah tak ada, meninggal dunia, barulah kau akan bernyanyi dengan tetesan air mata. Kalau sudah tiada. Tak usahlah kita lanjutkan. Banyak nanti yang menangis, bukan karena lagu itu, tapi karena suara ustaz. Hai laki-laki, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Sudahkah kau ingatkan istrimu untuk mengqadha, mengganti puasanya yang tinggal kemarin? Jangan jawab dengan lidah, tapi nanti malam kau bangunkan dia. Besok hari Ahad jangan puasa, malam Senin Ahad kau bangunkan dia untuk sahur. Bangun! Bagi yang nikahnya udah lama. Tapi yang baru-baru menikah, wake up my darling, wake up my honey. Mau apa? Pergi beli nasi bungkus. Tutup mas, masaklah. Kita mau sahur. Nawaitu sauma qadha'in. Saya berniat puasa qadha besok hari lillahi ta'ala. Ibu dapat niat 1 tapi dapat 3. Niatnya puasa qadha. Qadha bukan. Niat puasa qadha hari Senin dapat 2. Puasa qadha lunas 1. Puasa sunat Seninnya dapat. Dan yang ketiga program diet. Ustaz, saya sudah puasa sebulan 8 hari kok enggak turun-turun? Ya enggak. Orang habis puasa dirapel. Yang makan pagi, makan siang, makan malam, di qadhanya malam. Sama aja. Oleh sebab itu maka kita ikut Nabi Muhammad SAW. Nabi itu makannya dikit. Nabi itu makannya dikit. Kita dikit-dikit makan. Dikit-dikit makan. Dikit-dikit makan. Apa yang kau makan gak berhenti dari tadi? Makan yang tidak memberikan efek apapun tapi mulut tidak berhenti 2. Pertama kuaci, kedua permen karet. Yang makan kuaci sama permen karet jangan tersinggung. Nanti kalian laporkan pula aku gara-gara itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ini ada kalanya gara-gara makanan dia masuk neraka, ada kalanya gara-gara makanan doanya tak dikabulkan. Allah diangkatnya tangan ke atas berdoa, ya Rabb, ya Allah, tapi doanya tak dikabulkan. Kenapa? Mat'amuhu haram, karena makanannya haram. Berdoa pakai lidah. Lidah yang makan haram diharamkan Allah mengabulkan doa dari lidah yang makan haram. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anakku anak yang soleh. Pulang sakau. Minta soleh yang datang sakau. Kalau minta soleh datang soman, itu lebih dari permintaan. Pede kali Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang salah bukan anaknya, yang salah adalah kita, karena kita kasih dia makanan haram. Yang haram itu akan kembali kepada yang haram juga. Kenapa ibu bisa ringan kakinya melangkah malam ini? Kenapa bapak bisa datang malam ini berduyun-duyun, berbondong-bondong sampai ke belakang? Padahal yang di belakang sana gimana dia mau melihat ustaz? Segitu jauhnya kemari. Gimana mereka bisa dengar ceramah? Itu sound systemnya sampai ke belakang. Kalau memang betul sampai, coba kita tes. Yang mendengar suara saya di ujung, angkat tangan. Oh, sampai. Itu bukti sampai. Masya Allah. Tapi pas saya bilang, yang angkat tangan, dia diam. Loh, kalau nggak dengar ngapain ente datang sini? Kenapa nggak pulang? Gimana mau pulang? Parkir motor payah. Saya mulai jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 9 lewat 15, 30 menit saya sudah bicara, tapi baru satu saja, masalah makan. Apa pentingnya makan Pak Ustadz? Ya penting makan. Kalau sudah orang tidak makan, perutnya kosong, maka bawaannya ngamuk, ngantuk. Orang kalau tidak makan bawaannya ngamuk, marah, gejolak.
Cara kalau mau membuat revolusi mudah aja. Buat aja orang lapar. Naikkan harga barang, buat beras itu sulit, maka mata orang akan merah karena kelaparan, mengamuk. Tapi selama orang kenyang, adem, ayam, tentrem, ayo kita unjuk rasa. Semua pergolakan berawal dari tidak adanya makanan, krisis ekonomi. Betul? Oleh sebab itu maka kita bersyukur di negeri kita ini aman, adem, ayem, tentram. Apa yang mau dimakan dapat. Di negeri lain kelaparan, tapi di tempat kita semuanya pakai touch screen. Pergi ke rumah makan tuh namanya gulai tunjuk. Istri kamu pandai masak ya. Kita janji jam 11, jam 12 kok udah siap semua. Maklum, dia punya kuliner namanya touchscreen. Ayam goreng, ayam panggang, ayam langsung keluar rekening. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sekedar mau kasih contoh ummatan wasata adalah umat yang tidak ekstrim ke kiri dan tidak ekstrim ke kanan. Ekstrim ke kiri, ekstrim ke kanan. Setelah selesai makan, baru pakai pakaian. Terbalik Pak Ustaz, pakai pakaian dulu mau makan. Terserah, saya yang ceramah kok. Ekstrim kanan, mesti pakai jubah. Siapa yang enggak pakai jubah, masuk neraka. Yang pakai kain sarung masuk neraka 1 kali. Yang pakai celana 2 kali. Mesti, pokoknya harus seperti ini. Letterlik, tekstual. Tapi yang ekstrim kiri, dia nggak permasalahkan. Nggak pakai celana pun nggak apa-apa. Kamu nggak pakai celana, yang penting celana kan hatinya. Lalu dalam Islam diajarkan, bukan kainnya, bukan casingnya, tapi substansi maknanya adalah menutup aurat. Mau pakai sarung, silakan. Mau pakai celana, silakan. Kalau pakai celana jeans, silakan. Yang penting menutup aurat. Wasata. Saya mau mengajarkan lewat contoh simple sederhana. Bukan berarti saya tak pandai untuk ceramah serius. Ummatan wasata menurut etimologi, menurut terminologi, menurut orang barat Karl Steinbring, menurut ulama mazhab, bisa aja. Saya dosen. Mantap. Saya S1 Al-Azhar, S2 Maroko, S3 sekarang nunggu berapa bulan lagi baru sidang karena nulisnya terlalu cepat saking pintarnya. Cuman karena saya ceramah, materinya tidak terlalu serius, disangka orang saya ustadz kaleng-kaleng. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, saya cuman mau menjelaskan bahwa wasato itu bukan tidak makan. Wasato itu pula bukan terlalu banyak makan, tapi mengikut tuntunan Quran dan Sunnah. Wasato itu bukan berarti tidak pakai celana. Wasato itu pula bukan berarti letterlik memahami secara tekstual, tapi substansi maknanya adalah menutup aurat. Asal sudah tertutup aurat, bagus. Saya lihat semuanya menutup aurat. Masya Allah. Entah hari ini aja, wallahu a'lam. Besok pagi pakai celana pendek. Orang barat pakai celana pendek, lututnya putih. Ini udah hitam, bekurap, bekudis. Anak-anak muda yang kemarin sebelum hijrah main futsal pakai celana pendek, apakah setelah hijrah dia tetap main futsal? Tetap, cuman pakai celana panjang, lutut ditutup. Dulu main futsal jam 5 start, jam 9 baru berhenti. Sekarang jam 5.30 prit, stop, mandi, pulang semua, sholat ke masjid. Dulu hayya 'alas shalah, gol. Kapan mandinya? Kapan sholat maghribnya? Kok mati meninggalkan dunia dalam keadaan su'ul khatimah?
Emangnya Messi ngasih syafaat di akhirat? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka wasata artinya punya sikap pertengahan, tidak eka dan tidak eki. Eka ekstrim kanan, eki ekstrim kiri.